Langsung saja kita ke soal yang pertama. Di sini pada suatu pembelajaran untuk menanamkan suatu konsep tempat kedudukan, Pak Sapii memberi suatu contoh soal dan juga cara menyelesaikannya kepada murid. Setelah itu, beliau memberikan beberapa contoh soal lain yang bertipe sama. Teori belajar apakah yang membenarkan tindakan yang dilakukan oleh Pak Sapii tersebut? Apakah teori belajar matematika dari Harel? Ataukah teori Vygotsky, teori Piaget, teori Brousseau, atau teori Thorndike? Silakan teman-teman bisa dijawab terlebih dahulu. Oke, di sini kata kuncinya adalah Pak Guru itu ya memberikan contoh soal, lalu cara juga menyelesaikannya, dan setelah itu memberikan lagi nih beberapa contoh soal lain yang tipenya sama. Gitu. Oke, jawabannya adalah iya, tepat sekali, teori belajar Thorndike. Jadi kalau kita lihat di sini ya, dengan memberikan contoh soal, lalu cara menyelesaikannya kepada murid, nanti sampai murid itu bisa, lalu kemudian diberikan contoh-contoh soal yang lain yang tipenya sama. Berarti ini lebih ke latihan lah ya, lebih ke drill. Nah, kalau teman-teman ingat, itu salah satu atau bentuk implementasi dari teori belajar Thorndike, di mana ada 3 hukum kesiapan ya, ada law of readiness. Semakin siap siswa itu maka akan semakin mudah memahami materi. Lalu ada law of exercise ya, semakin sering anak-anak itu berlatih, atau kalau di sini konteksnya adalah berlatih drill soal begitu ya, maka akan semakin mudah untuk memahami materi tersebut. Lalu yang ketiga adalah hukum akibat atau law of effect gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Bu Dian mengalami masalah di kelasnya tentang rendahnya motivasi siswa untuk bertanya. Rumusan judul PTK yang tepat adalah, silakan teman-teman bisa dibaca dulu opsinya, lalu dijawab ya. Oke, jadi di sini kita bisa garis bawahi permasalahannya adalah tentang motivasi siswa. Jadi kita cari judul PTK yang tepat begitu. Nah, ini tentang PTK itu memang sesuai dengan kisi-kisi ya, ada teman-teman. Bisa itu nanti judul PTK-nya atau mungkin permasalahannya gitu. Oke, jadi yang harus teman-teman tahu itu dalam merumuskan tujuan PTK itu nanti harus ada beberapa aspek ya di situ yang merupakan pertama itu variabel Y-nya. Nah, variabel Y itu adalah permasalahannya. Jadi gambaran dari apa yang dipermasalahkan. Misalkan masalahnya kalau di sini adalah tentang motivasi belajar siswa, begitu ya. Lalu selanjutnya ada tindakannya atau treatmentnya. Itu yaitu merupakan apa sih yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah. Jadi semacam solusinya begitu. Yaitu merupakan variabel X. Jadi penerapan misalkan model apa, metode apa begitu ya. Kemudian ada juga judul PTK itu harus memuat keterangan, bisa tempatnya, waktu, kelas yang dijadikan penelitian, dan mata pelajaran apa yang dijadikan PTK. Jadi jelas itu nanti PTK-nya dilaksanakan di mana, siapa yang terlibat, lalu muatan pelajarannya apa begitu. Nah, nanti berarti teman-teman pilih yang lengkap ya, yang memuat itu yang lebih lengkap dibandingkan dengan opsi lain dan sesuai dengan permasalahannya di soal tersebut tentunya sesuai dengan variabel Y-nya begitu, dan solusinya juga tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada gitu ya. Oke, kita lihat yang A. Upaya meningkatkan keberanian bertanya melalui metode ceramah pada siswa kelas 4 SD N3 Garung Wonosobo. Oke, boleh kita save dulu ya. Yang B, faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya keberanian bertanya siswa kelas 4 SD N3 Garung Wonosobo. Nah, kalau ini faktor ya, faktor-faktornya. Jadi cari penyebabnya. Ini kalau untuk judul PTK bukan cari penyebabnya ya, tapi upayanya itu apa, solusinya itu bagaimana begitu. Jadi ini bisa kita eliminasi. Lalu yang C, upaya meningkatkan kemampuan bertanya melalui metode diskusi bus group pada siswa kelas 4 SDN 3 Garung Wonosobo. Oke, boleh kita save dulu. Yang D, upaya peningkatan kemampuan bertanya melalui penerapan metode tanya jawab.
Oke, di sini ada permasalahannya itu motivasi siswa di sini jadi peningkatan kemampuan bertanya melalui penerapan metode tanya jawab. Ada solusinya tetapi ini kurang tepat ya, subjeknya itu siapa, kelas berapa, di mana. Berarti ini kurang tepat, bisa kita eliminasi. Kalau kita lihat sama halnya dengan yang E. Di sini juga kurang lengkap juga. Hanya sampai kepada metodenya, metode diskusi begitu ya. Oke, di sini kita ada opsi A dan juga yang C, sama-sama meningkatkan ini keberanian bertanya, kemampuan bertanya juga. Oke, dengan metode ceramah, lalu yang C metode diskusi, ada diskusi ini ya bus group seperti itu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya metode ceramah itu juga bisa digunakan, bisa juga sih digunakan untuk mungkin meningkatkan motivasi siswa begitu ya, atau meningkatkan keberanian bertanya, tetapi ini lebih tepatnya itu yang C. Nah, kalau diskusi ini dengan nantinya anak-anak itu dibagi dalam beberapa kelompok, lalu mereka akan lebih interaktif, lebih bisa berkolaborasi begitu ya, jadi bisa meningkatkan kemampuan bertanyanya. Ini yang C ini lebih relevan, lebih sesuai dengan permasalahan yang ada di nomor 2. Jadi yang tepat adalah opsi yang C gitu ya. Oke, soal nomor 3. Sebelum lanjut ke soal nomor 3, teman-teman, nanti akan ada satu soal nih yang bisa teman-teman jawab. Silakan teman-teman untuk nanti jawab di kolom komentar, dan akan ada giveaway nih. Giveaway untuk beberapa dari teman-teman yang bisa menjawab dengan tepat dan juga dengan analisa dan alasan yang tepat juga. Nanti teman-teman bisa dapat giveaway, yaitu masuk free untuk ikutan CISP Bimbel UP PPG Daljab 2022 gitu ya. Nah, buat teman-teman juga yang mau join di CISP Bimbel UP, di situ dengan kita Zoom setiap hari teman-teman, lalu ada juga nanti teman-teman akan mengerjakan simulasi berbasis CAT ya, dan juga nanti teman-teman dapat soal pembahasannya juga ada begitu, dan ada juga polling di grup Telegram nanti akan dilaksanakan sampai pelaksanaan OP. Buat teman-teman yang mau join silahkan bisa daftar, dan link pendaftarannya ada di deskripsi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Contoh konstruksi pengembangan alat penilaian kognitif yang tepat untuk melihat kemampuan HOTS dari indikator siswa memahami keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Di bawah ini kecuali. Oke, ada kata-kata kecuali ya. Ini. Oke, silakan teman-teman mungkin bisa dibaca opsinya terlebih dahulu ya. Di sini kita bisa cari kata kuncinya, jadi supaya lebih memudahkan kita ya, cari kata kuncinya dulu. Sini adalah penilaian kognitif. Oke, jadi kita nanti fokus ke penilaian kognitif, dan di sini kemampuan HOTS. Oke, jadi kemampuannya HOTS ya. Tentang materinya yaitu memahami keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya. Oke, keberagaman di sini. Berarti kita pilih yang bukan. Yang A, pertanyaan dengan opsi jawaban pilihan ganda indikator ranah kognitif tingkat tinggi. Ini, kalau ini sudah jelas ya, udah ranah kognitif dan juga tingkat tinggi HOTS. Jadi udah pasti ini benar. Lalu yang B, tugas mengidentifikasi keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya dalam konteks persatuan dan kesatuan Indonesia. Mengidentifikasi, oke, ini juga kognitif juga ya, dan materinya sesuai. Tapi identifikasi itu mungkin belum masuk ke HOTS. Kita save dulu untuk yang B. C. Karya siswa berupa poster tentang profil dan ekspresi seni budaya Nusantara. Oke, poster. Poster di sini mungkin bisa masuk ke keterampilan, tetapi poster itu membuat poster juga bisa masuk ke
pengetahuan juga, kognitif juga ya, dan ini HOTS begitu, membuat itu kan C6. Jadi ini juga tepat ya, bisa masuk teman-teman. Coba kita ke yang D. Tugas pengumpulan gambar etnik, produk, dan ekspresi seni budaya bangsa Indonesia. Nah, ini lebih ke mengumpulkan gambar ya, gambar etnik, produk, dan ekspresi. Ini produk juga ya, kita bisa lihat dia lebih kepada keterampilan, ini lebih ke KI 4 ya. Kalau kita lihat, coba di E dulu. Soal berbentuk pertanyaan terbuka berkenaan keragaman suku bangsa, sosial dan budaya dalam konteks persatuan dan kesatuan Indonesia. Ini jelas ya, pertanyaan terbuka itu HOTS karena nanti jawabannya bisa beragam dan materinya juga sesuai. Jadi ini juga tepat. Nah, di sini antara opsi B dan juga yang D nih, yang kecualinya. Kalau opsi B itu dia masuk ke kognitif dan materinya juga sesuai, tetapi memang mengidentifikasi itu bisa dibilang kurang HOTS begitu ya. Tapi memang ini materinya sesuai. Nah, kalau yang D dia lebih kepada KI 4 dan keterampilan, dan ini mengumpulkan sih, hanya mengumpulkan gambar saja itu juga kurang HOTS juga ya. Jadi kalau sama-sama kurang HOTS dan yang B itu lebih kepada kognitif, jadi pilihan yang lebih baik ya, kita pilih yang B gitu teman-teman. Oke, next ya. Soal nomor 4. Saat mengajarkan matematika kelas 2, Pak Budi menyampaikan indikator ketercapaian KD yang harus dicapai, yaitu menjelaskan dan melakukan penjumlahan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 999 dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pembuka rangkaian proses pembelajaran yang tepat untuk memotivasi peserta didik. Oke, kata kuncinya udah dapat di sini ya, pembuka. Ini teman-teman kalau tentang ini pasti udah khatam banget kemarin PPL segala macam, pembuka, iti, penutup, udah mantap mestinya ya. Dan materinya ini nih, nggak boleh keluar dari konteks materinya ya. Oke, kita ke A. Memberikan soal kontekstual tentang penjumlahan dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan soal. Oke, kita skip dulu, kita simpan dulu yang B. Menjelaskan berbagai cara menjumlahkan bilangan yang dikaitkan dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, menjelaskan. Menjelaskan itu bisa sebenarnya menjelaskan di sini ya. Menjelaskan itu bisa masuk juga ke kegiatan itu juga sih. Tapi kita skip dulu, ke C dulu ya. Menampilkan video pedagang sedang melakukan perhitungan total harga barang dagangan yang harus dibayar pembeli. Oke. Yang D berpesan agar peserta didik berhati-hati melakukan operasi penjumlahan dalam kehidupan sehari-hari ya. E memberikan kegiatan kepada peserta didik untuk menghitung dan mengelompokkan permen-permen sesuai rasanya. Oke. Kalau sudah dibaca semua seperti ini, sepertinya udah kelihatan jelas ya jawabannya. Udah ketemu ya. Oke, jadi kalau memberikan soal kontekstual ini masuknya ke bisa, kalau soalnya itu soal evaluasi ya bisa masuk ke kegiatan penutup. Tapi kalau yang dimaksud LKPD itu bisa ke kegiatan inti. Yang jelas ini bukan masuk ke pembuka ya. Jadi yang A tidak. Menjelaskan berbagai cara. Nah, menjelaskan ini juga masuk ke kegiatan inti. Jadi yang B juga bukan. Yang C menampilkan video pedagang sedang melakukan perhitungan total harga barang dagangan yang harus dibayar pembeli. Nah, video itu bisa menjadi salah satu kegiatan untuk pembuka ya, untuk menarik, untuk meningkatkan motivasi peserta didik. Oke, yang C bisa nih. Kalau pesan ini udah jelas ini di kegiatan penutup bisa ya. Lalu yang E memberikan kegiatan kepada peserta didik untuk menghitung dan mengelompokkan. Nah, kegiatan berarti di kegiatan inti. Udah jelas berarti jawabannya adalah yang C. Oke. Soal nomor 5.
Pak Anas melakukan pembelajaran untuk memenuhi indikator menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Berikut ini yang bukan termasuk kegiatan membuka pelajaran dalam pembelajaran yang berlangsung untuk mencapai indikator tersebut. Oke, masih membuka, tetapi di sini yang bukan ya. Kita lingkari di sini. Yang bukan, artinya mungkin bisa di kegiatan inti atau bisa juga kegiatan penutup begitu. Yang A, meminta siswa untuk duduk berkelompok sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah disepakati. Oke, kita skip dulu. Meminta siswa mengerjakan beberapa soal tentang kelipatan suatu bilangan. Oke, yang C mengajukan pertanyaan klasikal tentang kelipatan suatu bilangan. Oke, yang D memutarkan video tentang aktivitas orang yang melakukan kegiatan berulang dalam jangka waktu tertentu. Yang E menyampaikan informasi kepada siswa terkait aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan pada hari ini. Kalau ini udah jelas ya, ini udah jelas menyampaikan informasi ini pasti masuk ke pembuka ini. Ya, jadi informasi terkait kegiatan hari ini apa saja sih? Nah, itu udah pasti di kegiatan pembuka ya. Oke, kita kembali lagi. Yang A meminta siswa duduk berkelompok sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah disepakati. Duduk berkelompok ini bisa tergantung dari model pembelajarannya sih. Membuat kelompok itu bisa masuk ke kegiatan inti ya, atau bisa juga masuk ke kegiatan pembuka begitu. Bisa. Yang B, meminta siswa mengerjakan beberapa soal tentang kelipatan suatu bilangan. Nah, kalau konteksnya di sini adalah mengerjakan soal itu berarti bisa dilakukan di akhir ya. Kalau soal itu evaluasi bisa penutup, atau kalau itu LKPD sekali lagi bisa di kegiatan inti. Jadi yang jelas ini bukan di membuka ya. Lalu yang C mengajukan pertanyaan klasikal. Nah, pertanyaan klasik kan bisa untuk menggugah motivasi dari peserta didik. Ini bisa juga dilakukan di awal, bisa saat membuka pelajaran juga yang C. Lalu yang D memutar video. Nah, memutar video juga bisa untuk motivasi juga ya di awal kegiatan pembelajaran. Jadi yang D, C juga tidak, yang A itu juga bisa dilakukan ketika awal. Jadi memang kalau untuk soal lebih tepatnya tidak di membuka pelajaran, jadi jawabannya adalah yang B ya. Oke, soal selanjutnya nomor 6. Wiwit dan teman-temannya telah selesai belajar KD 3.2, yaitu mengidentifikasi keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Bu Indah sebagai gurunya ya akan mengevaluasi kemampuan para siswa menggunakan indikator menemukan sikap toleran dan kerjasama dalam keragaman agama di provinsi setempat. Contoh pernyataan isian singkat yang harus disiapkan adalah, jadi ini lebih ke isian singkat dan untuk indikatornya adalah sikap toleran dan juga kerjasama. Kita langsung ke opsinya. Yang A, sikap yang harus dihindari dalam masyarakat dengan beragam agama adalah B, manfaat sikap toleran antar umat beragama adalah C, penyebab perselisihan antar umat beragama yaitu D, akibat yang diperoleh jika mengganggu teman dalam beribadah adalah E, hidup rukun dengan pemeluk agama lain dapat dilakukan dengan cara. Oke, kalau kita lihat di opsi ini yang paling tepat yang mana teman-teman? Iya, benar sekali yang E ya. Yang E. Kenapa jawabannya yang E? Karena di sini indikatornya adalah sikap toleran dan juga kerjasama. Di sini dengan hidup rukun, ya berarti itu kerjasama dan dengan pemeluk agama lain nih. Ada agama lainnya, berarti ini toleransi. Ya, dan dengan hidup rukun dengan pemeluk agama lain dilakukan dengan cara ini, jawabannya juga bisa beragam. Artinya ini pertanyaan terbuka yang peserta didik itu bisa berbeda-beda alasannya. Nah, jadi ini HOTS juga, makanya jawaban yang paling tepat adalah yang E.
Kalau yang A itu sikap yang harus dihindari. Jadi ini belum memunculkan toleran dan juga kerjasamanya itu ya, belum lengkap. Yang B, manfaat sikap toleran. Ini juga lebih lengkapnya yang E. Yang C, penyebab perselisihan ini hampir sama dengan yang A. Yang D juga hampir sama dengan yang A dan juga yang C tadi. Jadi ya udah jelas yang E ya. Next kita ke soal nomor 7. Menganalisis interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Indikator yang paling sesuai dengan KD tersebut adalah, nah ini KD-nya adalah kakaonya ya, menganalisis. Oke, indikator yang sesuai, jadi kita sesuaikan juga dengan KKO-nya ini analisis. Analisis pasti udah tahu ya, itu C4 karena ini sering sekali muncul. Jadi kita cari juga tidak boleh di bawah dari itu ya, paling tidak minimal sama di C4 gitu. Yang A, tapi materinya juga harus sesuai ya. Nanti sudah sama C4 tapi materinya tidak sesuai gitu. Jadi harus teliti juga. Yang A, mengaitkan jumlah makhluk hidup tertentu dalam populasi dengan jumlah makhluk hidup yang lain. Nah, mengaitkan itu C4, jadi sesuai ya. Lalu ini materinya juga sesuai dengan di situ yang KD-nya ya. Jadi ya udah ketemu nih kayaknya jawabannya yang A. Oh gitu. Kalau udah yakin ya udah langsung aja ke soal berikutnya. Tapi kita bahas aja untuk yang lain ya. Yang B, membuat poster yang menggambarkan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ini C6 nih teman-teman. Yang C, mengidentifikasi komponen ekosistem. Ini udah jelas salah ya, karena ini lots. Menjelaskan, ini juga lots ya. Lalu yang E, membuat jaring-jaring. Ini juga C6 nih, membuat. Jadi yang lebih tepat memang C4 ini, sama-sama dan materinya juga sesuai. Gitu. Oke, sekali lagi nih buat teman-teman silakan sambil kita sharing bersama ya, bahas soal bersama, jawab bersama, dan dianalisis juga bersama. Silakan untuk teman-teman bisa jawab nanti di kolom komentar ya, jawabannya apa dan juga analisisnya, alasannya kenapa menjawab itu. Besok akan diumumkan, saya umumkan di IG ya. Jangan lupa untuk follow di cispi_47. Oke, soalnya adalah seseorang siswa mengalami penurunan prestasi belajar secara berkelanjutan. Hasil wawancara menunjukkan siswa tersebut mengalami motivasi belajar yang rendah. Sebagai seorang guru, tindakan yang tepat untuk memfasilitasi kebutuhan siswa yaitu apa? Apakah A, menyimpulkan masalah konseling? Ini konseling ya, kurang nih. Konseling adalah rendahnya kecerdasan siswa gitu. Lalu yang B, meyakinkan semua pihak sekolah telah menempuh langkah bantuan. C, mengkonsultasikan permasalahan siswa kepada unit layanan pendidikan. D, menganalisis data hasil belajar dan juga tes intelijensi siswa. Lalu yang E, menemukan masalah utama yang dialami oleh siswa. Ya, silakan teman-teman semuanya untuk dijawab di kolom komentar. Sekian dulu yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Cispi Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.